Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari kelas ROA, Angkatan 2023. Di sini aku akan menjelaskan tugas video yang ketiga, yaitu mengenai pemodelan sistem dan beberapa pengaplikasian MATLAB. Oke, tugas ini dipergunakan untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo dengan eh, Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Oke, itulah yang pertama. Nah, pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem ini adalah proses yang merepresentasikan sistem fisik nyata atau plan ke dalam model matematis agar perilaku sistem dapat dianalisis, disimulasikan, dan dikendalikan. Nah, pemodelan sistem ini biasanya dinyatakan 3 jenis. Yang pertama ada persamaan diferensial, lalu ada fungsi alih atau transfer function, dan yang terakhir ada model ruang keadaan atau state space. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Di sini ada persdiff itu contohnya seperti ini. Lalu ada fungsi alih atau transfer function dan state space. Mungkin di sini ada kalimat-kalimat itu saya lupa menghapus, mohon dimaklumi. Lalu, tujuan dari pemodelan sendiri adalah yang pertama itu untuk memahami dinamika sistem, lalu memprediksi respon sistem terhadap input, dan menjadi dasar perancangan dari sistem kontrol. Oke, kita lanjut ke kontrol PID. Kontrol PID atau proportional integral derivatif adalah metode kontrol umpan balik atau closed loop yang paling umum digunakan dalam sistem industri karena strukturnya yang sederhana dan efektif. Kontrol PID ini bekerja dengan menghitung error, yaitu dengan rumus ET sama dengan RT dikurangi YT, di mana RT itu adalah sinyal referensi atau dari set point-nya, lalu YT itu adalah sinyal keluarannya. Komponen dari PID itu kan ada 3, proporsional, integral, dan derivatif. Di mana proporsional itu digunakan untuk mengoreksi error secara langsung, yaitu berfungsi untuk respon yang lebih cepat. Lalu ada integral, yaitu untuk menghilangkan error keadaan lunak atau steady state error. Lalu yang terakhir ada derivatif atau untuk mengantisipasi perubahan error, yaitu untuk meredam overshoot. Di sini juga dijelaskan juga di mana set point ini nanti akan masuk. Lalu dia akan dipecah menjadi 3, ada ke P, I, and D, di mana P itu rumusnya KP, E, T, lalu I sama dengan K, KI 1 hingga 0, ET dan DT, dan D sendiri adalah KD, DET per DT. Lalu nanti di sigma lagi, dan dilanjut ke proses, baru akan terjadi pengoutputan. Mungkin itu saja pengantar dari tugas 3 ini. Kita akan lanjut ke simulasi. Yang pertama yaitu mengenai simulasi. Nah, simulasi dari subsystem blok, yaitu tentang tangki model. Nah, sebelum masuk ke MATLAB ini, aku akan jelasin dulu tentang parameter yang digunakan. Parameter yang digunakan di mana di sini ada KV, itu memakai 0,01 dengan satuannya M pangkat 3 per second per radian. Lalu ada R itu 0,25, satuannya adalah second per meter kuadrat. Lalu A-nya adalah M8 dengan satuan M pangkat 2. KE itu nilainya 200 dengan satuannya V per M. KA itu 120 dengan satuannya penguat dan M-nya 100. Oke, kalau mungkin
parameter yang digunakan ini sudah saya jelaskan. Lanjut ke modelnya. Di mana modelnya ini mungkin sederhana. Di sini itu ada nilai konstan atau nilai yang akan diinputkan, lalu akan masuk ke perhitungan dan masuk ke controller. Di mana di controller ini di dalamnya itu ada perhitungan-perhitungannya. Itu misalnya KE dikali KA itu dengan tadi parameter yang telah digunakan, terus ini ada 133, 1 per S, 1 per N, terus ini kita dibalikan lagi 0,67. Lalu jika sudah, ini nanti akan masuk ke tangki dan masuk ke scope atau nanti grafiknya. Nah, untuk lihat grafik tabelnya, kita harus ngeram terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari grafik yang telah di-run, di mana di sini bisa terlihat kuning, terus akan maju terus-menerus. Di mana ini menandakan bahwa nilai steady state-nya ini hanya sebentar saja, lalu dia akan berjalan lurus tanpa error. Oke, lanjut. Ini yang kedua, yaitu tentang spring damper atau mesh spring damper. Nah, spring damper ini biasanya digunakan untuk mengurangi peredaman, di mana uh, spring damper ini dimodelkan dengan adanya massa, pegas, dan peredam. Massa sendiri dia ada di sini, yaitu 25 kilogram. Terus habis itu kita masuk di sini adalah koefisien redamannya atau dampernya itu ada 150 Newton second per menit, per meter, sorry salah. Dan di sini ada konstanta pegasnya yaitu ada 40.000 Newton per meter. Nah, gerakan pada massa ini biasanya tuh dipengaruhi oleh gaya pegas, gaya redam, dan gaya luar. Nah, gaya luarnya sendiri itu berada di step ini atau sinyal PWM-nya. Lanjut. Nah, ini kan tadi sudah aku jelasin juga bahwa di sini tuh ada satuannya. Nah, ini satuannya ini masuk ke transfer function, di mana transfer function ini adalah hubungan antara gaya input dan posisi outputnya. Nanti, pokoknya ini nanti yang akan menjelaskan, yang akan memproses bagaimana output itu akan terjadi. Rumus dari transfer function sendiri adalah XS per Fs, di mana ini adalah untuk apa ini namanya gaya masukannya atau salah ini untuk konstanta. Terus habis itu di sini ada massa, di sini ada koefisien redaman dan ditambah dengan nilai konstanta pegasnya. Nah, apa transfer function ini biasanya digunakan untuk membandingkan hasil model matematis yang langsung dengan model fisik yang berbasis integrator. Ini kita masuk di bagian yang atas dulu kan tadi sudah. Nah, di sini juga sama. Ini adalah konstanta pegasnya. Di mana di konstanta pegas ini juga masuk ke bagian yang bawah. Nah, di bawah ini itu adalah, ntar saya lupa. Nah, untuk model fisik, pertama ada step input, yaitu sebagai masukan sistemnya. Lalu ada gain. Oke, di sini ada gain, yaitu untuk menghitung gaya pegasnya. Lalu di sini, nah di sini juga ada ini namanya dampernya, ada nilai 150. Terus di sini ada sum blocknya, ada pertama adalah plus, min, dan min. Nah, ini tuh untuk hukum Newton. Terus habis itu di sini adalah gain untuk menghitung percepatannya. Di sini adalah integrator pertama dan ini integrator kedua. Nah, di sini tuh sama, teman-teman. Di sini juga ada gaya pegasnya yaitu 40.000 Newton per meter. Nah, jika sudah, kita akan running.
Dari hasil running sendiri displaynya akan muncul seperti ini. Oke, kita pencet displaynya terlebih dahulu. Oke, ini tertampil milih display yang pertama itu ada 1101, terus display yang kedua juga sama 1101. Nah, kita akan melihat scope yang pertama. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini scope ini dia pertama akan mengalami osilasi terlebih dahulu secara cepat, secara tinggi. Terus semakin lama dia berosilasi, maka dia akan semakin eh, apa ya, semakin ringan gitu, hingga eh, dia akan masuk ke nilai satu secara terus-menerus. Jadi dia osilasinya tuh eh, awalan. Jadi awalnya nol, lalu dia melonjak untuk berosilasi terlebih dahulu, terus akan stabil dengan konstanta satu. Terus yang kedua juga, nah yang kedua ini sama juga hasilnya. Di mana dia awalnya itu bernilai nol, lalu dia akan mengalami lonjakan selama kurang lebih lonjakannya sekitar 1,5 hitungan, dan selanjutnya dia akan konstan ke nilai satu. Terus yang scoop terakhir, dia juga menampilkan hasil yang sama, yaitu yang pertamanya dia nol, lalu dia mengalami osilasi, dan dia akan stabil. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Yang terakhir yaitu tentang motor DC. Di mana motor DC ini kita menggunakan eh, M-file terlebih dahulu. Nah, M-file-nya yang digunakan yang pertama itu ada J atau momen inersia rotornya, yaitu 0,01 dengan eh, satuannya kilogram meter kuadrat. Terus ada B yaitu koefisien gerakan viskos 0,1 dengan nms. Terus habis itu ada KE, itu besarannya 0,01. KE itu adalah konstanta GGL baliknya. Lalu ada KT atau konstanta torsi motor, itu bernilai 0,01 juta. Terus ada R atau resistansi atau hambatan listriknya dengan satuannya ohm, dia hanya satu. Dan L atau induktansi listriknya yang bernilai 0,5 dengan satuannya Henry. Kita save terlebih dahulu. Oke, jika di sini sudah tersimpan, maka lanjut ke sini. Nah, oke. Di sini ada dua bagian. Nah, sama ini dia inputannya menggunakan PWM, lalu masuk ke leg kompensator, ke motor DC, dan masuk ke display. Terus yang bawah juga sama. Tapi yang bawah itu dia menggunakan lead kompensator dengan motor DC juga. Nah, kita lihat di dalam motor DC-nya, dia ada perhitungannya lagi, di mana pertama voltasenya dia akan masuk ke sini, terus masuk ke indukansi, terus ada perhitungan D per DTI, atau ini integratornya itu 1/S, terus masuk ke resistansi. Nah, dia akan melakukan perulangan. Terus selain itu, dia juga akan ke dari KE ini masuk ke sini dan dia masuk juga. Terus ada KT, terus ada inersia, terus habis itu akan diproses D2 per DT2 atau theta. Nah, ini masuk ke integrator, terus ke damping juga. Nah, speednya di sini, terus speed radiusnya di sini, torsinya di sini. Jadi kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Dia tidak bisa stabil, tapi stabilnya dia di sini. Nah, ketika dia awalan, dia langsung melonjak naik, tapi dia tidak berosilasi.
dan dia akan turun, terus akan bergerak secara konstan. Ini untuk bagian kecepatannya. Kalau torsinya, kita lihat, torsinya juga sama seperti ini. Oke, kita masuk. Terus yang motor DC yang sini. Ini sama. Untuk rangkaiannya, kita coba ke speednya. Nah, untuk bentuk gelombang yang dihasilkan itu sangat berbeda. Di mana kalau yang di motor yang kedua ini, dia dari 0 langsung melonjak ke 1. Tidak smooth seperti yang motor DC yang pertama tadi. Dia akan melonjak 1 lebih dikit, terus dia akan turun dikit sekali, dan langsung akan stabil. Terus untuk torsinya, nah kalau torsinya dia berkebalikan. Torsinya dia dari tinggi langsung turun ke 0 dan langsung stabil 0. Oke, kita langsung ke sini. Kita coba run. Nah, ini adalah gabungan atau perbedaan. Bisa dilihat teman-teman antara motor DC1 dan motor DC2, dia memiliki keluaran yang berbeda. Di mana di yang motor DC yang pertama, dia untuk lonjakannya dia itu lebih smooth ya, lebih pelan gitu. Nggak selonjak yang motor DC yang kedua, di mana dia dari 0 langsung ke 1, sedangkan kalau yang motor DC yang satu dia pelan dan dia akan baru stabil. Sedangkan yang motor DC yang kedua ini dia langsung naik terus langsung stabil gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas ketiga ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.